Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran bab baru, yaitu bab 2 sistem persamaan linear 3 variabel. Aduh, sorry, saya kurang dengan satu kata, yaitu persamaan linear 3 variabel. Jadi pakai ada linear 3 variabel. Oke. Persamaan linear 3 variabel itu merupakan sistem persamaan yang disusun 3 variabel. Kalau dulu waktu SMP itu sistem persamaan linear 2 variabel, X dan Y. Kalau sekarang itu ada 3 variabel ditambah Z, jadi X, Y, Z. Nah, di sini biasanya digunakan untuk menyelesaikan bentuk matematika aljabar. Oke, perhatikan di sini bentuk umumnya biasanya AX plus BY plus CZ sama dengan D, atau misal EX FY GH. Maksudnya X, Y, Z variabel yang kita akan cari. X, Y, dan Z adalah variabel yang kita cari. Kemudian untuk variabel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ini itu adalah suatu koefisien dari suatu variabelnya. Paham? Mungkin lupa lagi. Oke, gak apa-apa, kita lanjut aja. Sedikit tentang koefisien variabel. Misal saya mempunyai 2x. Oke, saya mempunyai 2x. Nah, 2x, 2k. 2x, saya mempunyai variabel x dan koefisiennya 2. Nah, jadi bahasanya itu untuk 2 ini adalah koefisien. Dan ini adalah x-nya itu adalah variabel, suatu variabel. Nah, jadi X, Y, Z itu variabel untuk setiap angka pada suatu variabel. Misal ada 2Z, 2Y, 3Z, negatif 2Z, negatif 3Y. Nah, suatu angka yang bergabung dengan suatu variabel, maka itu disebutnya koefisien. Berbeda lagi, misal seperti ini saya penulisannya 2x plus 3z ditambah 6 ditambah 6. Nah, perhatikan ada bentuk 6. Di sini biasanya disebut dengan, ada yang masih ingat? Kalau jadi ada bahasanya itu ada koefisien, ada variabel, ada, nah benar, ada konstanta. Nah, jadi ada 3 sebutan biasanya: koefisien, variabel, dan konstanta. Konstanta itu tanpa variabel. Oke, supaya tidak pusing, saya bolak-balik dengan masa lalu kalian yang kalian lupakan. Oke, kita maju ke contoh. Contohnya saya buat dengan langsung variabel. Untuk selanjutnya saya nanti akan bahas dengan suatu cerita. Oke, kita masuk ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian X, Y, Z dari persamaan berikut. Jadi kita itu mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa dari variabel-variabel ini. Nah, saya udah kasih nomor 1, 2, 3. Kenapa saya kasih nomor 1, 2, 3? Karena untuk menyelesaikan suatu variabel X, Y, Z, kita harus membuat dulu, menyederhanakan atau merampingkan. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan dari X, Y, Z, langsung menemukan X, Y, Z-nya. Jadi dari variabel 3x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 15, dan 2x ditambah y ditambah z sama dengan 13, tidak akan langsung bisa menemukan x, y, z. Tapi kita harus dirubah dulu sebutnya
pengecil dulu. Jadi mulai dari tadinya 3 variabel jadi seperti ini, misal 3x dikurangi y ditambah 2z. Nah, nanti hilanglah variabel, misal ini ya, hilang variabel ini, jadi kita tinggal punya ini. Setelah itu hilang yang ini, jadi kita punya ini. Setelah itu nanti bakal ketemu nih x-nya. Oke, saya akan ambil dua persamaan 1 dan persamaan 2. Saya akan tulis ulang persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita jawab, ambil persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 dan 2 berarti 3x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 15. Kemudian 2x ditambah y ditambah z sama dengan 13. Nah, di sini ada bahasanya penyelesaian dengan eliminasi. Ada penyebut dengan substitusi. Kita akan menyelesaikan dengan 2 cara itu, eliminasi dan substitusi. Oke, perhatikan di sini. Kita akan menghilangkan salah satu variabel yang bisa kita hilangkan. Maksudnya gitu. Nah, perhatikan di sini ada variabel y dan variabel y. Di sini ada variabel y dengan variabel y. Dua-duanya di persamaan 1 dan persamaan 2 ada 2 variabel yang sama, y dua-duanya, dan koefisiennya itu sama. Tapi di sini beda, di sini negatif, di sini positif. Oke, gimana caranya kita supaya ini hilang? Nah, kalau kita mempunyai negatif y dan positif y, gimana caranya hilang? Kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita ambil, hilangkan dulu atau lupakan dulu y-nya. Kita ambil negatif 1 dan 1. Di sini tandanya ditambah atau dikurang. Perhatikan. Jadi kalau misal kalau ditambah jadi 0, kita gunakan ditambah. Tapi kalau misal nggak jadi 0, kita gunakan yang dikurang. Oke, kita gunakan penjumlahan. Negatif 1 ditambah 1, 0. Oke, kita gunakan penjumlahan. Di sini kita gunakan penjumlahan. Oke, berarti secara otomatis ini hilang. Kenapa hilang? Karena 0. Oke, maka kita selesaikan yang di sini. 3x ditambah 2x. 3 ditambah 2 itu sama dengan 5x. Oke, maaf, ada kendala sedikit, tidak enak. Oke, lanjut. Sekarang di sini karena y udah habis ya, jadi kita selesaikan ya. 2z ditambah z. Kita mempunyai 2 kelereng ditambah 1 kelereng. Siap, benar, 3z sama dengan 15 ditambah 13, 28. Oke, kita kasih nama ini persamaan 4. Nah, oke, udah punya persamaan 4. Sekarang lanjutkan, kita buat yang sisanya x dan z dari selain dari 1 dan 2. Berarti kita buat dari 1 dan 3. Oke, dari 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 itu 3x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 15. Untuk persamaan 3 lupa lagi. 3x nih ya. 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 24. Oke, kita akan menghilangkan variabel y. Kalau tadi variabel ZEY di sini udah tinggal langsung ditambah. Tapi di sini pertanyaannya tidak sama. Di sini negatif 1, di sini
positif 2. Kita buat sama saja. Caranya kita kalikan. Kita kalikan berapa? Yang di atas. Gimana caranya? Ya buat supaya jadi ada 2Y, ya tinggal dikali 2 kali 2, cukup. Bisa gitu? Bisa. Ini aturan eliminasi. Boleh. 3x dikali 2 jadi 6x. Negatif y dikali 2 jadi negatif 2y. 2z dikali 2 menjadi 4z. 15 dikali 2 jadi 30. Sekarang yang ini karena kita membutuhkannya, ini mah tinggal dikali 1. Kalau dikali 1 ya tulis ulang saja. 3x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 24. Oke. Kita hitung atau cara menghilangkan ini kan, kalau di sini negatif di sini positif berarti di sini dijumlah, tapi kalau di sini positif berarti dikurang. Oke. Kalau sama berarti dikurang. Nah, ini udah pasti habis. 6x ditambah 3x 9x. Siap, pinter. 4z ditambah 2z 6z. 30 ditambah 24 5. Sip, kita beri persamaan 5. Nah, sekarang kita sudah punya yang variabel x dan z. Ini juga variabel x dan z. Kita tulis persamaan 4 dan 5. Oke. Persamaan 4 dan 5. 5x plus 3z sama dengan 28. Yang ini 9x ditambah 6z sama dengan 54. Nah, kita akan menghilangkan yang ada KVK-nya kecil, kelipatannya kecil. Ini aja pakai z. Yang di sini 3z, di sini 6z, berarti kelipatan 3 dan 6 itu 6. Benar? Waktu SD belajar KPK. Bukan KPK korupsi, tapi KPK kelipatan persekutuan kecil. Oke. Caranya sama seperti yang di sini. Supaya sama berarti yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Oke. Kita selesaikan. 5x dikali 2 10x. 3z dikali 2 jadi 6z. 28 dikali 2 jadi 56. 9x dikali 1 9x. 6z dikali 1 6z. 54 dikali 1 54. Oke, kita hitung. Hitungnya gimana? Oke, tadi saya bilang kalau di sini negatif di sini positif berarti di sini ditambah. Tapi kalau misal di sini positif di sini positif dikurang. Oke. Habis, udah pasti. 10x dikurangi 9. 1x tinggal tulis x-nya saja. 56 dikurangi 54 2. Oke, kita sudah mempunyai satu nilai, yaitu x. Nah, sekarang kita substitusikan x yang ini. Nah, x-nya sama dengan 2. Mau ke 9x ditambah 6x sama dengan 54. Mau ke 5x ditambah 3z sama dengan 28. Bebas saja. Oke, saya akan ambil yang persamaan 4 saja, yaitu 5x 5x plus 3z sama dengan 28. X nya kita ganti dengan angka 2, jadi 5 dikali 2
ditambah 3Z sama dengan 28. 5 dikali 2 itu jadi 10. Untuk 3Z kita tulis kembali 28. Sekarang kita tinggal tulis 3Z. 3Z sama dengan 28. Perhatikan angka 10 di sini karena bentuknya positif, pindahkan kita ke kiri, ke kanan menjadi negatif, jadi 10. Z sama dengan 3Z sama dengan 28 dikurangi 10, 18. Oke, kita akan menyelesaikan Z-nya, yaitu Z sama dengan 18. Di sini 3 berarti jadi per 3. Kalau misal di sini 2 berarti jadi per 2. Sekarang 18 dibagi 3 jadi 6. Oke, kita mempunyai nilai X dan Z. X-nya 2, Z-nya 6. Kita buat atau kita tulis persamaan yang satu. Persamaan satu yang sini. Ini 3X, atau mau persamaan 2 juga gak jadi masalah. Oke, kita gunakan persamaan 2 saja supaya tidak berulang. Oh, pasti ke 1. Enggak, boleh kemanapun. Kita tulis saja 2X plus Y plus Z sama dengan 13. Di sini selanjutnya substitusikan X sama dengan 2 dan Z sama dengan 6. Kita substitusikan ke tadi berapa? 2x plus Y plus Z sama dengan 13. Benar itu? 2x plus Y plus Z. 2x plus Y plus Z sama dengan 13. Kita substitusikan. X-nya 2, Z-nya 6. Berarti 2 dikali 2 ditambah Y-nya yang kita cari sekarang, karena kita belum punya Y, Z-nya kita tulis 6 sama dengan 13. Di sini 2 dikali 2 itu 4 ditambah Y ditambah 6 sama dengan 13. Selanjutnya kita hitung 4 dan 6 kita jumlahkan jadi Y sama dengan 10 sama dengan 13. Oke, kita selesaikan. Y sama dengan 13, yang ini ditulis dikurangi 10 sama dengan 3. Oke, Y-nya sama dengan 3. Berarti kita bisa simpulkan untuk nilai X sama dengan 2, untuk nilai Y sama dengan 3, dan nilai Z sama dengan 6. Oke, kita bisa simpulkan seperti ini. Ini nilai akhirnya. Ini nilai akhirnya. Nah, yang saya akan tekankan, biasanya kebanyakan yang salah itu jika ada yang seperti ini. Kalau ada tulisan 2Z, 3Z, kalau di sini Y, kalau seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Jika kita menyisakan ada variabel 3Z, berarti itu akhirnya bakal ada pembagian. Tapi kita jika menyisakan ada penjumlahan tanpa suatu variabelnya itu tanpa ada koefisien, maka kita akan menyelesaikan dengan pengurangan atau penjumlahan. Tergantung misal di sini. Jika di sini yang ini nih, yang ini penjumlahan, maka di sini akan jadi pengurangan. Tapi kalau di sini pengurangan, maka di sini akan jadi penjumlahan. Oke, semoga paham dengan apa yang saya katakan. Kalau tidak paham, boleh diulang lagi, boleh cari referensi dari manapun. Silahkan untuk tulis dan pahami, catatannya kirimkan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.